kalau udah grade-nya mulai agak tinggi, itu kan udah mulai bosen. Karena memang balet ini kan fasik dan teknik. Ya, jadi kalau buat anak-anak yang nggak betah, apalagi sekarang banyak K-pop, hip-hop ya, nah itu saingan berat saya ya. Nama saya Mislani, ya. Kalau untuk balet sendiri sih saya baru mulai itu SMP, bukan SD malah. Baru mulai itu SMP, memang senang nari, senang balet, terus kebetulan waktu itu bareng-bareng sama teman-teman untuk buka kayak sekolah kecil-kecilan lah waktu itu. Itu tahun berapa ya? Tahun 2000 kayaknya. Ya, backgroundnya sebenarnya dari iseng sih, sebenarnya dari iseng. Ya udahlah, daripada nggak ngapa-ngapain, oke lah ngajar aja gitu. Dari ngajar itu ternyata kok penggemarnya banyak. Waktu di Australia saya ngajar di satu komunitas gitu, ngajar balet anak-anak kecil gitu juga. Ya gitu, terus balik lagi ke Jogja, terus baru setelah anak saya udah mulai agak gede, baru mulai serius banget sampai sekarang gitu. Tadinya sih cuman di kota-kota besar ya. Jogja itu mungkin sampai sekarang aja masih orang agak asing ya. Tapi udah lumayan cukup banyak sekolah balet. Dan yang pertama kali ini tuh yang punya Sumber Cipta Jakarta. Sumber Cipta Farida Utoyo. Nah itu yang pertama kali balet pertama di Indonesia tuh itu. Balet ID itu mulai tahun 2018. Jadi sebelumnya itu ngajarnya masih yang bareng teman, bareng sepupu, saudara, bareng-bareng gitu. Masih yang up and down lah, kadang ngajar, kadang gantian gitu. Tapi sejak 2018 terus ada The Ballet ID, nah itu baru mulai komit untuk bikin sekolah kecil. Kalau untuk lokasinya, kalau di sini ini ada di Jalan Magelang, di Jogja Paradise Food Court, di Jalan Magelang, satu yang di arah utara ya. Kemudian ada satu lagi di Galleria Mall, itu ada di tengah kota, di lantai 2. Nah kalau untuk kelasnya sendiri, kita ada dari 2,5 tahun, which is yang itu Ballet Playdate. Itu juga kita mengadakan kelas itu karena banyak yang daftar dan itu masuk ke waiting list yang di bawah 4 tahun. Sebenarnya kan kita hanya menerima murid umur 4 tahun minimal sebelumnya ini. Tapi 2 tahun terakhir ini itu tuh yang ngedaftar itu dari 2,5 tahun. Jadi kita terus buka kelas untuk pengenalan ritme, tempo musik dan segala macam itu dari 2,5 tahun. Kemudian ada graded kelas yang jalur biasa. Kemudian ada adult. Adult itu biasanya untuk mereka sebenarnya pengen balet tapi tidak punya kesempatan ketika mereka kecil. Nah, terus ketika udah gede, ternyata kok aku suka nari ya, aku pengen balet. Nah, kita membuka ajang itu dan ternyata banyak yang mau gitu loh. Jadi yang anak kuliahan, anak SMA, yang mereka bener-bener, sampai mereka kadang-kadang nanya, ini bener-bener beginner loh, belum pernah balet, bisa nggak? Oh bisa. Kalau di sini kita ada kelasnya khusus untuk menampung mereka yang pengen balet tapi umurnya udah gede gitu. Kalau untuk ininya itu. Kemudian untuk operasionalnya sih biasanya kita dari jam 3 sampai malam ya. Karena mereka kalau yang malam itu biasanya kelas-kelas anak-anak sekarang kan pulangnya sore semua ya. Jadi terus sampai malam kayak gitu. Tahun 2018 pun waktu itu balet itu masih jarang banget, dan orang tuh kayak ngelihatnya tuh tabu, apa sih balet, terus apalagi cowok balet ya, itu kan jarang banget. Dulu tuh pernah ada, saya punya murid gitu, itu sebelum ada The Ballet ID ya malah ya, jadi waktu masih nari-nari bareng sama teman-teman,
ada satu murid itu dia itu sampai karena dia menang fashion show kalau nggak salah, menang fashion show, terus dia itu dapat uang terus untuk daftar balet waktu itu. Dia beli sepatu, beli beberapa perlengkapan balet, terus dia ikut balet tapi hanya 1 bulan. Terus anak itu menghilang gitu waktu itu. Ketika punya usut ternyata ketika ditanya ternyata karena anak ini nggak punya biaya untuk nerusin balet, karena sebenarnya balet sendiri itu kan eksklusif ya dibandingin sama ekstra yang lain gitu ya. Balet itu lumayan mahal. Nah terus dari situ saya tuh ngeliat berarti banyak anak-anak yang mereka tuh seneng balet tapi mereka nggak punya biaya untuk nerusin gitu. Lah terus makanya saya waktu itu pertama kali 2018 itu saya buka The Ballet ID ini, saya buka untuk mereka yang nggak mampu tapi mereka punya kemampuan, punya talent untuk menari balet gitu. Nah dari situ saya ambil untuk saya kasih beasiswa. Jadi kalau di The Ballet ID itu kita sistemnya subsidi silang sebenarnya ya. Ada yang dapat beasiswa, ada beberapa anak yang dapat beasiswa, ada yang enggak. Nah dari situ karena mereka ada kesempatan untuk berlatih balet dengan gratis dan mereka punya kemampuan, nah terus jadi lebih banyak gitu yang ikut. Nah dari situ ternyata itu semakin banyak orang tahu gitu loh. Jadi sekarang ini kayaknya udah lumayan banyak dan anak kecil-kecil itu banyak sekali. Jadi kalau dilihat sih sekarang udah mulai lebih terbuka, meskipun ada yang keberatan dengan kostum yang dipakai. Kadang-kadang kan memang ya kita memang harus yang nge-press body gitu ya. Tapi ya memang soalnya kan harus dicek, harus dilihat bagian badannya, bagian yang sebelah mana gitu kan. Jadi ada yang keberatan, tapi sebenarnya itu juga tidak menutup kemungkinan untuk mereka pakai hijab. The Ballet ID ini sertifikasi untuk internasional. Jadi Royal Academy of Dance kita ada di international certification. Nah di situ juga diterima, boleh. Jadi nggak masalah sebenarnya kalau untuk mereka pakai yang hijab, mau pakai lengan panjang gitu nggak apa-apa. Kalau dari pemerintah sendiri sih, ini posisinya kalau aku nih lagi pengen balet itu bisa masuk ke ini ya, jalur prestasi ya, cuman masih belum jebol. Jadi memang belum diakui karena dianggapnya balet itu tarian yang dari luar kan, dari luar dan bukan yang sebenarnya hampir mirip sama dansa ya, cuman memang kalau dansa sudah diakui soalnya, jadi makanya saya sedang berjuang untuk bisa diakui. Tapi untuk sekarang sih dari pemerintah masih belum. Cuman kalau kita mulai masuk ke kayak keraton gitu, Mangkunegaran, kebetulan kemarin kita habis nari di Mangkunegaran Solo. Jadi untuk yang daerah Hadiningrat itu mereka sudah suka dengan tarian balet yang dipadu dengan tari Jawa. Nah jadi kita memasukkannya dengan cara itu gitu loh. Jadi kita mix tari Jawa dengan balet supaya untuk mereka dari pemerintah juga lebih ini ada tradisionalnya ya. Ya kadang-kadang anak-anak itu kalau yang masih kecil mereka biasanya tuh latihan tuh sama saya dari umur 4 tahun, dari 6 tahun sampai sekarang udah SMA gitu, mereka masih latihan. Jadi karena sebelum ada The Ballet ID saya juga ngajar, jadi mereka ikut dari pertama kali saya belajar sama saya tuh dari kecil. Nah kalau tantangannya adalah mereka tuh kalau udah grade-nya mulai agak tinggi itu kan udah mulai bosen, karena memang balet ini kan klasik dan teknik ya. Jadi kalau buat anak-anak yang nggak betah, apalagi sekarang banyak K-pop, hip hop ya, nah itu saingan berat saya ya. Nah itu kalau memang beda karena mereka kan freestyle banget, boleh bergerak ini itu. Tapi kalau balet kan dia harus stay up, harus chin up, harus ini ya. Nah kebanyakan mereka nggak mau gitu, udah bosen. Nah kalau udah bosen tuh saya biasanya kasih suggestion gitu. Coba kamu seminggu 1 kali aja deh, kan di sini kalau udah grade-nya tinggi kan seminggu 2 kali.
sekali aja bosen gitu ya. Pinter-pinternya guru untuk mengarahkan, kadang-kadang oke lah kita nari habis belajar teknik, kita habis ini tari ini ya, kita K-popan gitu. Nah, namanya manusia ada kendala malasnya, ada kendala bosannya, itu ada gitu. Tapi untuk kita menyemangatin, kita kebalikan ke anaknya, Dek mau apa gitu, mau kalau memang pengen balet, ayo kita latihan lagi. Tapi kalau bosan, oke kita berhenti sebentar gitu. Tapi anaknya puji Tuhannya dia seneng balet, dan apalagi di Ballet ID ini memang dia nyaman, terus Mister dan Miss-nya baik, support yang pasti ya. Saya lihat sih Mister dan Miss-nya di sini karyawannya semuanya support. Ini kebetulan besok kita berangkat ke Jakarta semua yang untuk ballet competition di Dance Prix Indonesia 2024. Kebetulan jurinya dari luar negeri juga, jadi masuknya ajang internasional ya. Jadi memang mereka ini sudah belajar melalui special class program dari The Ballet ID. Jadi kita selain kelas reguler, kita ada special class program yang mana itu belajar teknik lebih dalam lagi untuk mereka bisa menghasilkan tarian yang lebih indah gitu ya. Kenalin, aku Cila, aku umur 10 tahun. Kamu udah berapa lama nih latihan balet di sini? Berapa ya? Lupa. Kayaknya dari 2018 kalau nggak salah. Nah, itu ada kesulitan nggak? Ada. Apa? Pegel-pegel. Terus dimarahin. Dimarahinnya kayak gimana? Makanya kamu tuh dengerin. Ini gitu. Halo, namaku Alia, umur 10 tahun. Aku ada di grade 3 di The Ballet ID. Doain aku ya untuk lomba besok di Jakarta. Aku akan menari Pakita Forest Variation. Halo, namaku Keiko. Aku umur 7 tahun. Aku grade 1 di The Ballet ID. Doain aku ya agar aku bisa menang saat aku di lomba di Jakarta. Harapan dari saya, semoga anak-anak bisa mengembangkan bakatnya lebih lagi. Syukur-syukur bisa ikut kompetisi dan mendapatkan juara. Tapi kalau tidak, saya cukup puas. Sudah dapat banyak pengalaman baru, teman-teman baru, gitu aja. Kalau anak-anak kan setiap tahun ini mereka ujian ya, ujian internasional. Nah, mereka biasanya dapat medali. Nah, medalinya itu yang tahun 2023 ini dapat gold yang paling banyak dari tahun-tahun sebelumnya ya. Puji Tuhan, mereka banyak mendapat gold, which is yang gold itu berarti nilainya distinction, yang nilainya ya lumayan tinggi ya. Itu kemudian untuk Dance Prix yang tahun 2020 Dance Prix Indonesia juga masuk ke final. Ada 3 orang itu masuk ke final. Saya kirim 5 orang, yang 3 orang masuk ke final. Jadi round final. Tapi tetap aja masih kalah di final, masih kalah. Tapi bisa masuk ke final di antara orang-orang Jakarta dan Surabaya gitu, karena biasanya yang dapat dari kota-kota besar ya, karena mereka lebih terbuka dan mereka biasanya pakai homeschooling, jadi mereka kok beda sama kalau di Jogja kan dia balet itu adalah ekstrakurikulernya. Kalau di kota-kota besar kebanyakan kebalik, anaknya homeschooling di rumah, balet itu jadi best, jadi baletnya seminggu 6 kali, sekolahnya seminggu 3 kali. Nah kalau di Jogja beda, sekolahnya 5 hari, baletnya paling cuma sekali 2 kali gitu, karena
beda. Jadi pasti kan dapatnya juga beda. Nah. Kalau jadi atlet sebenarnya bisa, cuman memang karena tubuh itu kan semakin tua beda ya, menurun, pasti ada menurunnya. Tapi kalau dijadikan profesi itu lebih ke bisa menjadi profesi atlet balet, tapi lebih ke untuk mengajar, untuk memberikan ilmu kepada yang di bawahnya gitu, menjadi senior gitu ya. Kalau profesi sih lebih ke itu ya, karena saya tahu tekniknya, saya tahu bagaimana melakukannya, dan itu yang saya gunakan untuk ngajarin mereka gitu. Jadi kenapa kalau saya sih bilang bisa jadi profesi utama, karena ya dari balet ini juga lumayan kok, bisa buat hidup maksudnya ya. Harapannya tetap bisa jadi berkat buat mereka yang punya talent balet, dan bikin balet itu fun, nggak ngebosenin ya. Itu yang menjadi saya selalu ngomong ke asisten-asisten saya, guru-guru pengajar di The Ballet ID juga, untuk mereka harus memberikan sesuatu. Kalau kira-kira anak-anak mulai agak bosen, mereka harus dikasih sesuatu yang membuat fun. Jadi kalau harapannya adalah mereka tetap punya keinginan untuk balet, ketika satu saat mereka bosen, ada sesuatu yang bikin mereka balik lagi ke sini untuk mereka tetap menari balet. Kita pengen jadi berkat untuk orang-orang sekitar yang mereka bisa menari di mana saja. Kemudian mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk balet yang tadi ya, itu mereka bisa tetap menari.